Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Agus Budiansyah. Kali ini saya akan coba men-sharekan pengalaman belajar saya selama belajar di Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, saya masuk jurusan Bahasa Arab yang sudah teman-teman ketahui. Ya, di video sebelumnya itu kan bercerita tentang awal daftar ya. Kali ini kita akan berbicara manage waktu dalam hal belajar, karena kan disibukkan dengan organisasi dan sebagainya kan gitu. Belum lagi mata pelajaran atau tugas-tugas yang disodorkan oleh dosen-dosen pengampu ya mata kuliah itu sendiri. Sebelum ke pembahasan inti ya, mungkin pada penasaran ya mengenai pengalamannya, bagaimana sih gitu kan, kok bisa gitu ya, maksudnya merembukan gitu organisasi satu dengan yang lain, sementara tugas dari perkuliahan terus bermunculan, bisa selesai detik itu juga tepat waktu. Sebetulnya simpel ya teman-teman, kalau kita ambil kesimpulan, atau bukan ambil kesimpulan ya, kalau kita ambil sebuah deretan angka, itu pasti akan terbatas. Contoh begini, kalau kita selayang pandangkan sesuatu, itu pasti ada ujungnya, ada batasnya. Namun tatkala kita membatasi itu semua, pasti itu yang jadi problem kita gitu ya. Saya tidak membatasi itu. Saya tidak membatasi. Bagaimanapun kegiatan itu bukan dibatasi. Bagaimanapun kesibukan itu bukan dijustifikasi. Kita sibuk, kita nggak bisa bilang sibuk kalau kita nggak bisa menghandle semua kesibukan itu. Atau ada yang lebih sibuk daripada kita. Kira-kira begitu ya kronologis cara saya mendiagnosa suatu permasalahan dan mendiagnosa suatu solusi dari permasalahan itu seperti apa gitu ya, supaya terselesaikan semuanya. Karena gini, kalau kita tidak menyelesaikan satu persatu, ambruk gitu kan. Kalau kita tidak membereskan masalah itu, maka masalah itu yang akan membereskan kita. Maksudnya dikeroyok dan sebagainya gitu kan. Maka dari itu saya menyelesaikan satu persatu, tertata dengan sebisa mungkin atas dasar kemampuan kita gitu. Kalau detik itu juga belum selesai, itu berarti batas dari kemampuan kita memang segitu mampunya. Oke, tidak usah jadi problem yang cukup serius, karena itu butuh adaptasi istilahnya. Karena kalau awal-awal mahasiswa baru biasanya itu adaptasinya agak lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan gitu, bisa gitu ya, tergantung orangnya, cara menyikapinya itu seperti apa gitu kan. Karena kan tipikal orang atau karakter orang itu beda-beda cara menanggapi itu gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi gak usah hiraukan orang mau bilang apa, orang mau just apa gitu ya. Yang penting kita kokoh dengan pendirian kita. Yang penting masalah ini selesai gitu ya. Orang lain bilang ini dan bilang itu sebagai pecutan buat kita. Orang lain bisa, masa kita enggak? Ibaratnya kayak gitu. Maksudnya bukan membanding-bandingkan. Kadang orang tidak mau dibanding-bandingkan. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan ya. Supaya kita itu bisa bersikap bijak terhadap masalah A dan juga masalah B. Tidak menduakan masalah, justru menomorsatukan. Maksudnya dalam hal penyelesaiannya gitu ya. Karena sering banget gitu ya, ada tuh ya dari konsultasi ke saya pribadi,
konsultasinya itu ingin diberi masukan, namun tidak ingin tidak terasa digurui gitu. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud untuk istilahnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan dia, karena yang tahu sebetulnya masalah itu adalah diri kita sendiri. Kita lari, masalah pun tidak akan lari, malah makin mengejar. Kita baku hantam dengan masalah itu, masalahnya yang lari gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kita semakin lari makin banyak. Jadi tepat sekali gitu ya kata-kata ini, yang kebetulan saya buat sendiri gitu kata-kata ini ya. Betul adanya gitu. Betul adanya dan nyata, fakta gitu ya. Ketika kita berhenti aja gitu, pasti akan semakin berat beban kita untuk bangkit gitu. Tapi kalau kita terus berjalan walaupun banyak beban, rintangan dan sebagainya, satu persatu beban itu akan semakin berguguran, semakin berkurang. Gitu ya. Itulah hidup gitu ya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Ya, Taufik teman saya. Topik pembahasan gitu ya. Topik pembahasan. Topiknya itu kan berkenaan dengan manage waktu. Jadi separah-parahnya manage waktu kita itu, kalau misalkan ada 1 detik saja, 1 detik, bukan 1 jam, bukan 30 menit, bukan 60 lebih berapa gitu, bukan, 1 detik. Saya pernah menerapkan ini extreme manage time gitu ya. Jadi cara manage-nya tuh ekstrim banget tuh, pernah tuh. Ini baru-baru ya yang pernah saya alami gitu ya. Ketika itu saya tuh manage waktu, ada kuliah iya, ada pertemuan pemuda gitu ya. Karena pada saat acara Sumpah Pemuda gitu, kepemudaan, kebetulan saya dinobatkan sebagai pemuda terbaik, terinspiratif gitu ya, terinspiratif dan sebagainya. Nah, ini manage yang paling urgent, paling menegangkan, karena 1 detik saya gunakan gitu ya. Mungkin adalah lebihnya, mungkin 2 menit saya harus kuliah, di sisi lain saya harus ngisi juga, maksudnya pembicara sejenak gitu atau kata sambutan, karena memang di situ yang dinobatkan sebagai pemuda terbaik harus bicara, katanya harus memotivasi orang dan sebagainya. Jadi pembicara 2 menit gitu. Sesudah bicara itu sudah selesai, saya kembali kuliah. Detik itu juga secara bersamaan, dan bukan hanya kuliah dan juga yang 1 itu tadi, tapi ada tambahan satu acara lagi, yaitu di bidang psikologi ya kalau bahasa Inggrisnya gitu, mengenai tentang mental gitu. Ini menegangkan gitu. Detik itu juga ada 3 yang harus kita isi gitu. Yang paling kita prioritaskan yang mana? Ya jelas-jelas kalau misalkan kita dibutuhkan di acara yang 1, kita pilih itu dulu. Tapi kalau di ketiganya misalkan yang paling urgent aja kita pilih yang mana gitu. Yang paling urgent, maksudnya kalau misalkan di sini itu bukan nggak penting-penting amat ya, maksudnya nggak se urgent gitu, masih ada orang yang menghandle gitu bahasanya, ya kita serahkan kepada orang lain dulu gitu. Karena di sini nggak ada yang menghandle, karena nggak boleh diwakilkan dan sebagainya, kita yang maju gitu. Kira-kira begitu. Namun banyak sih ya manage waktu yang ekstrim ketika di perkuliahan apalagi gitu. Apalagi kan pulangnya malam jam 2 gitu, kadang nggak tidur 1 hari 1 malam itu nggak tidur, ngerjain tugas gitu. Paginya di kelas itu ngantuk gitu, wajar lah gitu.
anak akademik, wajar harus begitu gitu kan. Kapan lagi kan bisa begitu, misalkan ini di apa namanya, di luar, di apa namanya, di internal profesional dan proporsional, di luar juga demikian gitu ya, nerapkan itu. Kadang ada orang yang berkeluh kesah kepada orang yang memang belum tentu dia tuh mengetahui masalah dia ada di mana, cara manage waktu dia seperti apa gitu kan. Karena kan cara orang itu beda-beda gitu. Bisa juga dengan cara apa namanya, perlahan tapi pasti bisa. Misalkan kalau misalkan besok gak bisa, misalkan memang sibuk banget dan sebagainya gitu, emang gak ada waktu misalkan 1 menit gitu, itu juga waktu 1 menit itu waktu kita gunakan untuk istirahat itu, walaupun hanya sambil duduk peregangan dan sebagainya, itu juga termasuk itu manage waktu ekstrim itu. Tetap aja kekeh ada tuh teman saya tuh, jadi yang diskusi gitu pada saat itu gitu ya, kekeh gitu, kayak argumennya itu, ya saya juga udah pernah kayak gitu tapi gak bisa gitu. Bukan gak bisa, proses, yang namanya proses gak mungkin detik itu juga, mengalami dampaknya gitu. Ya ibarat gini lah, longsor aja ya, longsor aja itu ada prosesnya panjang banget, harus hujan deras dulu, gak mungkin langsung ambruk, gak mungkin, pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, seperti susah tidur dan sebagainya gitu kan, pasti ada pemicunya. Apa yang dibiasakan menyebabkan kita seperti ini gitu. Nah itu juga yang sering dialami saya ya pada saat itu ya. Jadi kadang belajar gak fokus gitu ya, kita kuat-kuatin fokus. Itu yang terpenting banyak minum lah, banyak minum, karena benar-benar terkuras banget ini ya, dari sini ujung rambut sampai ke bawah itu benar-benar itu is easy man gitu, is easy banget gitu kan, pekerjaan simpel gitu, duduk doang gitu, tapi buat istilahnya bulu kuduk itu berdiri gitu, maksudnya capek gitu, keringat dingin bahasanya gitu ya, itu luar biasa tuh ya. Jadi kalau teman-teman masih merasakan dan sebagainya, memang kita nggak terbiasa dengan adaptasi seperti ini dan sebagainya, banyak yang ngeluh, banyak ya, bukan saya aja ya yang ngeluh, misalkan kok di perkuliahan kayak gini gitu, dulu saya nggak begini. Ya itu pemicunya, kita dibiasakan dengan dimanjakan. Kalau ada tugas gitu kan, apa-apa pengen bantu kerjain gitu, apa-apa gitu, kalau ada tugas makalah orang lain yang kerjain, kita tinggal diem, kita tinggal nerima materi, dan sebagainya. Pembiasaan itu yang akan memicu kita, entah itu di masyarakat, entah itu di mana, di sekolah, di perkuliahan gitu. Jadi ini yang pengalaman juga gitu. Jadi ada orang yang dari dulu itu memang saya udah biasakan, gak apa-apa lah orang-orang, teman-teman itu nyuruh-nyuruh kita ngerjain tugas misalkan ke warnet dan sebagainya, gak apa-apa, itu melatih diri kita. Memang secara apa ya, secara jasmani kelihatan itu terjajah gitu, tapi mental kita nggak terjajah, justru mental mereka nanti yang akan terjajah gitu. Saya merasakan hal itu tatkala minta bantuan sama orang nggak direspon gitu, nggak digubris bahasanya gitu ya, nggak digubris dan diam aja gitu, dilempar ke yang lain, itu bullshit banget sih gitu kan. Karena saya udah terbiasa dengan pembiasaan seperti itu ya, pembelajaran seperti itu, saya nggak kaget gitu ya. Jadi pembelajaran seperti apapun ini secara universal ya teman-teman, jadi bukan secara khusus gitu.
pembelajaran di sini bukan belajar di kelas dan sebagainya gitu. Ini mencakup semua teman-teman ya, mencakup semua yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Kenapa belajarnya bisa begini, kenapa belajarnya bisa begitu dan sebagainya ya, itu ada pemicunya. Itu berawal dari dulu, itu berawal dari diri kita sendiri, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Kalau menurut saya yang lebih berpengaruh itu dari luar. Serius. Ketika guru, contoh guru kan itu luar dalam diri kita, luar dari kebiasaan kita gitu kan. Kita yang ngikutin gitu. Itu dari luar namanya. Ketika guru memberikan pembelajaran yang otentiknya atau dominan itu guru yang berbicara, kita tinggal menyimak dan sebagainya, itu juga pembiasaan yang abnormal gitu, tidak normal gitu ya. Karena ketika di perkuliahan kita tidak akan dibiasakan dengan seperti itu, lebih kita yang berbicara. Coba kalau dibiasakan dari mulai SD, dari mulai SMP, dari mulai SMA, gak akan kelabakan kita harus ngomong apa di depan dan sebagainya. Kita gak akan nanya lagi gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau teman-teman kebingungan, jangan salahkan diri pribadi, jangan. Memang seperti itulah keadaan pendidikan yang ada di negara kita gitu. Memang seperti itu kurikulumnya gitu. Jadi nggak ada yang perlu disesalkan dan sebagainya. Kita cuman ikut proses, bahasanya begitu. Lambat laun akan nerima gitu ya. Itu salah satu contoh dari bentuk interior dan juga eksterior ya dari sebuah pembelajaran itu sendiri ya, yang namanya pembiasaan abnormal atau yang tidak normal. Menjadi normal itu kan butuh proses yang luar biasa. Ibarat gunung mau meletus kan, itu nggak mungkin langsung ujug-ujug detik itu langsung meletus, enggak, pasti ada proses-prosesnya. Ada gempa dulu, ada apa dulu, misalkan ada pergeseran tanah dan sebagainya, longsor atau apa misalkan. Banyak pemicu-pemicunya gitu. Begitupun dengan kedewasaan kita pada saat pembiasaan yang tadinya tidak terbiasa dengan presentasi atau presenting dan sebagainya, membuat karya tulis dan sebagainya, kita jadi terbiasa karena memang ini tuntutannya seperti ini peraturannya gitu. Ya mungkin ya ini hanya obrolan yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat ya, tapi insya Allah lah bisa memberikan kita itu motivasi supaya kita punya sugesti tidak terbiasa dalam keterbiasaan abnormal gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.